Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peggy Widya Astuti. Saya dari HES semester 7 reguler. Di sini saya akan menyampaikan tentang etika profesi hakim. Etika hakim ada 10 yang diimplementasikan dalam aturan perilaku. Yang pertama ada berperilaku adil, kedua berperilaku jujur, yang ketiga berperilaku arif dan bijaksana, yang keempat bersikap mandiri, kelima berintegritas tinggi, keenam bertanggung jawab, ketujuh menjunjung tinggi harga diri, kedelapan berdisiplin tinggi, 9 berperilaku rendah hati, 10 bersikap profesional. Yang kedua ada etika melaksanakan tugas jabatan. Etika jabatan atau kode etik berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan tim yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas jabatan dan melakukan tindak jabatannya. Etika jabatan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman, perilaku, dan kebajikan moral yang dapat diterapkan oleh setiap aparatur negara. Yang ketiga ada etika terhadap pencari keadilan. Hakim harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela atau dapat menimbulkan kesan tercela. Yang keempat ada etika hubungan oknum kerja. Yang pertama yaitu memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan, serta korps hakim secara wajar. Kelima adalah pengawasan hakim. Seorang hakim diawasi 24 jam dalam pasal 39 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan pengadilan di bawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Yang keenam ada hubungan kode etik hakim dan undang-undang kekuasaan hakim. Kode etik hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun, termasuk negara Republik Indonesia, karena dalam kode etik terkandung nilai-nilai kebaikan yang sudah selayaknya dipatuhi oleh para hakim, seperti bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim itu diatur dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.